siang hari itu aku dapat kabar kalau ada saudaraku yang meninggal. Saudaraku tinggal berdekatan dengan desaku. Kebetulan rumah saudaraku hanya 3 meter dari rel kereta api. Aku pun bergegas untuk membantu pemakaman saudaraku. Seperti biasa pada umumnya, setiap ada orang yang meninggal pasti diadakan pengajian. Di pengajian itu aku mewakili bapakku yang sibuk bekerja. Pengajian itu diadakan setiap habis isya sekitar jam 8-an. Dan aku pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut. Terkadang aku pun harus pulang malam. Aku nggak bisa nginep karena aku besoknya kuliah. Hingga pada suatu malam, jam sudah menunjukkan hampir 12 malam. Aku keasikan ngobrol dengan saudara-saudaraku yang berkumpul di situ. Tadinya aku ingin pulang agak sorean. Cuma karena nggak enak dengan saudaraku buat minta izin untuk pulang karena lagi pada asik ngobrol. Hingga pada suasana saudara-saudaraku udah mulai jenuh dengan obrolannya, aku pun meminta izin untuk pulang. Untuk perjalanan pulang, aku bisa melewati jalan di kampung dengan berjalan kaki sekitar 1 jam. Akan tetapi kalau lewat rel kereta api, aku bisa nyampe 20 menit. Karena aku udah berat banget matanya dan pingin cepet pulang, aku pun memutuskan untuk lewat rel tersebut. Sebenarnya aku udah terbiasa melewati jalan rel tersebut, walaupun hanya terkadang pada sore hari ataupun siang hari, karena masih banyak warga yang beraktivitas, ataupun orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dan sebuah kejadian pun terjadi. Malam itu begitu sepi, nggak seperti biasanya. Karena mungkin sudah larut malam, ditambah lagi dinginnya malam itu, aku sedikit merasa takut. Hanya suara jangkrik yang menemani langkahku jalan kaki. Hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang, aku melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk. Aku nggak terlalu mengamati. Pada waktu itu aku hanya berpikir mungkin itu warga kampung yang buang air besar di sekitar rel. Karena hampir warga di sana nggak punya WC. Setelah aneh melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran, aku menengok ke samping. Sepertinya aku nggak kenal, tapi kayak nggak asing, bisik dalam hatiku. Biasa dalam berjalan di rel kereta, aku harus selalu waspada menengok ke belakang, karena takut ada kereta yang lewat. Kenapa kok si cewek buang air besar nggak di tempat biasa orang buang air besar? Kenapa kok si cewek buang air besar nggak di tempat biasa? Biasanya warga di situ biasa buang air besar di bantaran pondasi samping rel. Setelah aku menengok, si wanita itu masih di tempat dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dan aku pun dengan pandangan tajam melihat badan dia. Baru setelah aku berjalan kurang lebih 5 meteran, aku coba nengok lagi. Sambil menengok belakang rel, mungkin aja ada kereta yang lewat. Ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Apa yang aku lihat adalah wajah dengan penuh darah, rusak, mata yang hampir keluar, dan kaki si wanita itu nggak ada. Seketika itu badan aku seperti kayak nggak ada tulangnya. Jantung aku kayak mau copot, lemes dan sangat berat buat aku untuk melangkah apalagi lari. Dan akhirnya dengan sisa tenaga dan yang tadinya mata berat banget karena ngantuk jadi melotot kayak ikan koki. Dengan langkah susah payah sampailah aku di tempat dimana jalan menuju desa rumah aku. Dan beberapa menit kemudian aku melihat lampu jalan udah kelihatan jelas. Itu tandanya aku udah dekat dengan jalan menuju ke rumah. Aku pun lanjut melangkah kaki dengan cepat.
Setelah aku sampai ke rumah, tetap aja kejadian itu masih teringat jelas di pikiranku. Hingga pada akhirnya aku ingat kalau tuh cewek ternyata korban kecelakaan yang belum lama. Aku baru ingat si wanita itu korban kecelakaan kereta dengan kaki putus dan wajah yang rusak. Kebetulan aku juga menolong si wanita tersebut. Pada waktu kecelakaan itu, aku ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas. Dan beberapa bagian lainnya. Aneh ingat bajunya dan tempat si wanita itu menampakkan tepat pada si wanita itu tergeletak waktu terseret kereta api. Besok malamnya, aku pun tetap ikut dalam pengajian saudaraku. Dalam perjalanan pulang, aku pun gak terlalu takut karena adik aku ikut dalam pengajian untuk nemeninku. Tapi kejadian yang aku alami kemarin malam muncul kembali. Dan ini lebih serem lagi karena gak hanya penampakan wajahnya saja, tapi juga suara dari sosok penampakan si wanita berwajah rusak itu. Besoknya aku memutuskan untuk datang ke pengajian dengan adikku. Hujan sejak tadi siang baru berhenti sekitar jam 4 dan kondisi becek akibat hujan serta sedikitnya yang mengikuti pengajian meninggalnya saudaraku. Mungkin dikarenakan hujan jadi orang di kampung jadi malas keluar. Aku pun disuruh Bude untuk mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang gak datang. Aku pun gak bisa menolak. Adikku pun setia menunggu sampai aku selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar jam 9-an, aku pun bersiap pulang. Kali ini aku gak mau kejadian apes kemarin terjadi lagi, walaupun aku ditemenin adikku. Aku gak mungkin jalan lewat kampung soalnya jauh, pasti becek. Mulailah aku pamit untuk pulang. Aku bergegas untuk pulang. Di kampung itu bener udah sepi, dingin karena sore tadi hujan. Hanya suara jangkrik sama kodok aja yang ramaikan suasana. Di perjalanan pulang aku berusaha memantapkan keberanianku. Apalagi aku bersama adikku, tentunya aku harus menjadi contoh buat keberanian ke adikku. Setelah dalam perjalanan pulang, ada suara di balik pohon pisang di samping kananku. Dengan jantung deg-degan, aku pun menengok ke samping kananku, sedangkan adikku di samping kiriku. Ada suara tikus atau bajing kayaknya di, sahut aku. Adikku langsung mengambil batu untuk melempar batu tersebut ke arah pohon pisang tersebut. Dengan memandang tajam, posisi aku berada di belakang adikku. Adikku bukan orang penakut. Dia pernah lihat penampakan 2 orang yang meninggal karena kecelakaan kereta api. Gak ada apa-apa, kata adikku sambil melempar batu yang diambilnya. Kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Dan beberapa menit kemudian, terdengarlah suara. Suara itu nampak jelas banget di telingaku, yaitu suara seperti seorang wanita yang menangis di sekitar aku berjalan. Suara tersebut lebih mirip seorang wanita yang menangis merintih kesakitan. Beda dengan suara kuntilanak atau sundel bolong ketika di film. Kemudian adikku menyalakan lampu flash dari HP-nya untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu. Maka disenterlah tempat di mana suara itu berasal. Setelah kita lihat asal suara tersebut, memang gak ada orang. Tapi adikku tetap aja penasaran, dari mana suara tersebut berasal. Kebetulan samping kanan dan kiri yang aku berjalan jauh dari rumah warga. Kalaupun dekat gak mungkin banget. Kalaupun dekat gak mungkin banget tuh suara kayak berada di samping aku dan adikku. Udahlah, lagian gak ada orangnya, ayo pulang. Bentar mas, ada suara lagi. Tapi aku gak mendengar suara tersebut.
Sekarang kayak di samping kanan aku, Mas. Berarti tuh hantu si wanita yang kemarin mewujudkan penampakannya. Tapi sekali lagi, penampakan si wanita sengaja petak umpet dengan kita. Dicari pun gak ada. Untuk kedua kalinya, adikku mengambil batu buat melemparin ke tempat suara di mana berasal. Kali ini adikku membawa 3 batu buat dilemparin, sedangkan aku yang membawa senter dari HP. Gak lama kemudian ada suara bel klakson kereta datang. Aku pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Adikku dengan tangan yang masih memegang batu yang diambil, sedangkan aku masih memegang HP adikku. Dengan melihat di sela-sela kereta berjalan, aku melihat sosok wanita itu di mana sama persis dengan penampakan sebelumnya. Kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke arahku dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan. Aku melihat penampakan sosok wanita berwajah rusak di sela-sela gerbong kereta api yang sedang berjalan. Aku bergegas mengajak adikku untuk lanjut jalan pulang dengan berjalan di samping rel, dengan batas kereta yang sedang berjalan. Sengaja aku menghindar dengan jalan kaki, biar si wanita itu nggak menampakkan dirinya lagi. Setidaknya dengan berjalan aku bisa menghindar dengan si wanita walaupun hanya 5 meteran. Selang kereta lewat, aku pun memutuskan untuk melangkahkan kaki agak cepat tanpa menengok ke belakang. Pikirku nggak mungkin ada kereta lagi karena baru aja lewat. Tapi nggak dengan adikku. Batu yang dipegang itu pun dilemparkan ke tempat di mana ke belakang, pas di mana suara tersebut berasal. Persis di tempat yang aku lihat penampakan sosok wanita itu. Udah, ayo pulang aja. Bentar Mas, kayaknya ada yang ngerjain. Batu pun dilempar. Suasana yang sepi dan dingin karena seharian hujan menambah suasana serem di sekitar. Lampu flash HP kembali dipegang adikku. Dengan rasa penasaran, adikku kembali ke tempat di mana aku lihat tadi. Cuma penampakan si wanita itu sudah hilang. Aku dan adikku berdiri bersampingan tepat di atas fondasi samping rel kereta, dengan mata menuju ke sekitar lampu penerangan dari lampu flash. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bau busuk mulai menyengat, dan ini bukan bau yang biasa. Di sekitar rel memang sering banget mendapati bau-bau sampah atau bangkai ayam, tapi bau ini lebih menyengat. Setelah beberapa menit kemudian aku melihat ke bawah, karena kali aja bau busuk dari bawah aku berasal. Dan seketika itu aneh berteriak. Adikku secara refleks mengarahkan lampu flashnya ke kakinya. Penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah adikku berdiri. Pondasi itu setinggi 2 meter. Aku yang lihat kontan saja kaget. Sambil memegang tangan adik, aku langsung lari. Wajah yang semakin jelas ditambah disinari dengan penerangan lampu flash. Benar-benar aku melihat wajah yang rusak, berlumuran darah, baju yang robek dengan menghadap kita berdua, dan tangan si makhluk itu seperti mau naik ke pondasi bantaran rel. Kita pun berlari sekencang mungkin.